Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, Program Group mempersembahkan puji-pujian yang begitu indah, mempersiapkan hati kita bersama-sama menerima firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di Injil di kitab Filipi. Kitab Filipi pasal 2, kita hanya membaca ayat 5. Kitab Filipi pasal 2, kita hanya membaca ayat 2, ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5. Mari kita bersama-sama baca 2 kali. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terjemahan bahasa Indonesia sama terjemahan bahasa Mandarin ada perbedaan. Demikian terjemahan di bahasa Mandarin. 你们当以基督耶稣的心为心. Jadi bahasa Mandarin punya terjemahan, hendaklah kamu mempunyai hati seperti hati Tuhan Yesus. Jadi ini terjemahan dari bahasa Mandarin tentang hati. Hati kita serupa hati Tuhan Yesus. Kalau bahasa Indonesia, pikiran sama perasaan seperti Tuhan Yesus. Jadi ini terjemahan, dua terjemahan, pikiran, perasaan. Kalau bahasa Mandarin adalah hati. 以基督耶稣的心为心. Jadi hati serupa Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan bersabda kepada kita pada pagi hari ini serupa dengan hati Tuhan. Jadi kita serupa dengan hati Tuhan. Jadi itu adalah firman Tuhan bersabda kepada kita, hendaklah hati kita serupa dengan hati Tuhan Yesus. Ini adalah firman Tuhan bersabda kepada kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama doa, minta persiapan, minta pertolongan dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang ke hadirat Engkau menjaga hari Sabat ya Tuhan. Biarlah pada hari Sabat, kami jaga Sabat di hadapan di rumah Engkau. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Dan saat ini kami datang ke hadirat Engkau ya Tuhan. Mempersiapkan hati kami dan kuduskan hati kami dengan darah-Mu. Sehingga layakkan kami menerima firman Tuhan yang kudus, yang mulia, yang kekal, yang berkuasa. Urapilah setiap kami termasuk hamba-Mu juga. Bersabda kepada setiap kami termasuk hamba-Mu. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu naikkan doa ini. Amin. Firman Tuhan di Amsal pasal 4 ayat 23 bersabda kepada kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Firman Tuhan Amsal pasal 4 ayat 23. Jaga baik-baiklah hatimu. Dengan kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau bahasa Mandarin demikian bunyinya. 你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由你心出来。Jaga baik-baik hatimu, bahasa Mandarin berkata, karena semua hasilnya dari seluruh hasil keluar dari hati kita. Berarti hidup kita, pusat hidup kita adalah hati. Hati sebagai seluruh pusat hidup kita. Semua hasil apa yang terjadi di dalam mulut kita, di dalam pikiran kita, semua datang dari hati. Jadi itu pusat seluruh hidup kita adalah hati. Dan Amsal pasal 4 berkata, jaga baik-baik hati kita dengan segala kewaspadaan
selama kita di dalam dunia ini. Karena dunia ini sudah dipenuhi oleh kuasa dosa. Kuasa dosa menguasai seluruh dunia. Dan kita manusia, 8 bilion manusia hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Bagaimana hati kita? Kita tanya diri kita, hati kita. Di dalam dunia yang penuh kenajisan, kekotoran, bagaimana hati kita? Alkitab berkata, jaga baik-baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, hati-hati. Kalau bahasa berkata, pauso, pelihara baik-baik. Pauso ni resing. Karena semua keluar dari sana. Maka tiap hari kita perlu jaga. Jaga hati kita. Kita seperti security, saudara-saudara. Ya, security jaga keamanan. Dan kita sebagai security jaga keamanan untuk hati kita. Jangan sampai hati kita dicemarkan oleh dosa. Dinajiskan oleh dosa. Jadi Alkitab berkata, jaga baik-baik hati kita dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan berarti hati-hati. Hati kita. Jadi karena ini bisa memunculkan bisa sampai mulut kita, pikiran kita. Kalau kita sudah dinajiskan, dicemarkan oleh dosa, bisa sampai ke pikiran kita, sampai di dalam kehidupan kita dan perkataan kita. Itu sebabnya firman Tuhan begitu tegas. Karena ini semua adalah datang dari hati. Hati kita, saudara. Kalau dari mulut, dari pikiran, semua datang dari hati. Maka Yesus berkata, makanan yang di luar itu, dan masuk ke dalam tubuh kita, perut kita itu, tidak bisa menajiskan kita. Tapi yang menajiskan kita dalam hati kita yang keluar. Itu yang menajiskan. Termasuk pikiran kita, najis pikiran kita dan mulut kita yang najis itu datang dari hati. Oleh satu firman Tuhan, Paulus melalui firman Tuhan bersabda kepada jemaat di Filipi. Apakah kata Rasul Paulus pada Filipi? Yaitu Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 你当以耶稣基督的心为心， hendaklah engkau mempunyai hati seperti atau serupa dengan Tuhan Yesus atau sama dengan Tuhan Yesus. Dan hari ini, setiap hari kita jaga baik-baik hati kita. Ini adalah pusat seluruh hidup kita. Dan supaya hati kita, firman Tuhan berkata, serupa dengan hati Tuhan. Ini firman Tuhan bersabda kepada kita. Jadi harus seperti hati Tuhan Yesus. Maka hari ini biar firman Tuhan bersabda kepada kita. Kita semua yang datang menerima firman Tuhan ini dan firman Tuhan berkata hendaklah hati kita serupa dengan hati Tuhan Yesus. Dan kita tanya bagaimana hati Tuhan Yesus? Dan kita mau seperti hati Tuhan Yesus dan bagaimana hati Tuhan Yesus? Yang pertama, firman Tuhan bersabda kepada kita tentang hati Tuhan Yesus. Jadi Filipi pasal 2 ayat 8 demikian bunyinya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Jadi kitab Filipi pasal 2 ayat 8 berkata, hati Yesus adalah hati yang rendah hati. Yang sangat rendah hati. Kita pikir, merendahkan diri. Tuhan Yesus itu siapa kita mau tahu. Tuhan pencipta semesta alam. Semesta alam dicipta oleh Tuhan Yesus. Dan hatinya hati yang sangat rendah. Dan kita berkata, sampai ayat 7 berkata, apa?
melainkan telah mengosongkan dirinya. Tidak setara dengan Bapa surga, mengosongkan diri dan hati rendah. Ini Tuhan pencipta semesta alam. Kita hidup sekarang ini di langit yang pertama. Dan Alkitab di Korintus berkata ada 3 langit. Yang langit yang kedua di angkasa adalah angkasa. Planet-planet, bintang-bintang. Manusia sudah sampai ke langit kedua. Dan langit ketiga manusia nggak bisa sampai ke sana. Kalau tidak melalui Yesus, itu surga. Kerajaan Allah. Siapa yang menciptakannya? Tuhan. Tuhan pencipta. Menciptakan 3 tingkat langit. Sampai hari ini. Dan hatinya sangat rendah. Mengosongkan diri. Kita bayangkan. Sebagai pencipta semesta alam. Tuhan yang maha kuasa. Maha tahu. Maha ada. Hatinya. Hati yang rendah. Humble heart. Championed sin. Inilah hati Tuhan. Maka Yesus datang ke dalam dunia ini merendahkan hatinya. Jadi manusia jadi hamba. Merendahkan. Maka Yesus berkata, anak manusia datang bukan dilayani. Mereka melayani jadi hamba. Jadi hamba itu adalah rendah, merendahkan dirinya. Dan Tuhan Yesus cuci kaki murid-muridnya terbalik, saudara. Yang cuci kaki adalah murid cuci kaki gurunya doh. Mana ada gurunya cuci kaki muridnya, ya? Oh, yang cuci kaki adalah untuk bosnya, tuannya doh, sebagai hamba doh. Mana ada bosnya, tuannya mencuci kaki hambanya doh. Ini terbalik. Terbalik sebab Tuhan di atas segala Tuhan, Lord of Lords, King of Kings, merendahkan diri, mengosongkan diri sendiri. Ini hati Tuhan yang begitu luar biasa, merendahkan hatinya, mengosongkan hatinya, pencipta. Nah sekarang kita sebagai ciptaan, siapakah kita manusia? Kita adalah ciptaan. Ciptaan di semesta alam, kita itu kecil sebagai debu, kita bahasa cendu. Debu kecil adanya. Tapi yang herannya banyak manusia yang berdosa sudah kecil sebagai debu, nggak kelihatan di semesta alam, masih bisa yayao kalau bahasa Bandari berkata, yang masih membanggakan diri, masih meninggikan diri, masih menganggap wah luar biasa. Bukankah kita pernah lihat orang gitu? Pernah dong. Anggap dia dirinya paling pintar daripada orang lain. Anggap dirinya paling hebat dari orang lain. Tapi kita tanya, ya siapakah engkau di semesta alam? Nothing. Debu kecilnya. Masih bangga lagi. Bangga lagi. Pencipta semesta alam begitu rendah hati. Kita sebagai ciptaan kecil sebagai debu, kita masih bangga. Masih meninggikan diri. Pernahkah kita membanggakan diri? Pernah. Pernah tidak? Pernah. Membanggakan diri, kita sebagai ciptaan. Kita tidak tahu diri kita siapa. Kalau kita sudah kenal diri kita siapa dan siapa Tuhan, ini sudah beda. Kita sebagai ciptaan yang sebagai debu, Tuhan sebagai pencipta semesta alam, nah sudah lain. Dan firman Tuhan berkata, hendaklah kita mempunyai hati serupa dengan Tuhan Yesus. Maka hari ini, biarlah kita berubah. Jika kita anggap diri kita lebih pintar daripada orang lain, lebih hebat daripada orang lain, lebih tahu daripada orang lain, biar kita rendahkan hati kita. Yang maha tahu bisa rendah hati. Apalagi kita ini ciptaan.
hanya tahu sedikit aja. Tahu sedikit, sudah lain. Kalau bahasa Mandarin berkata, mu chong wu sen. Matanya nggak kelihatan lagi Tuhan. Hanya melihat dirinya. Ya, inilah yang pertama. Hati Tuhan adalah hati yang rendah dan kita harus seperti dia demikian. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana hati Tuhan, firman Tuhan bersabda kepada kita. Adalah di Markus pasal 1, pasal 4, ayat 40-41 demikian bunyinya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Dan berkata kepadanya, aku mau jadi engkau tahir. Ini yang kedua. Tuhan pencipta semesta alam. Raja di atas raja. Tuan di atas keratuan. Tapi hatinya penuh dengan belas kasihan. Seorang kusta pada zaman Yesus, kita tahu orang kusta yang pada zaman Yesus kalau kena kusta, orang yang paling kasihan. Kasihannya bagaimana saudara? Pertama, dia harus berpisah dengan masyarakat. Termasuk berpisah dengan keluarga. Nggak boleh dekat dengan keluarga. Sebagai anak nggak boleh dekat orang tua, seorang tua nggak boleh dekat anak, kepada istri nggak boleh. Yang kedua, tinggal kesepian sendiri, nggak boleh dekat siapapun. Maka sampai orang siapapun kalau berani dekat, itu kebudayaan pada zaman Yesus orang kena kusta. Dia harus ngomong, aku kotor, najis. Berarti aku kena kusta. Jangan dekat saya. Bayangkan saudara, kita sudah sakit, jangan dekat ya saya sakit ya. Jadi seolahnya kita perlu orang mengunjung kita doh, orang yang sakit doh. Tapi ini ditolak, jangan datang. Dan selanjutnya orang kusta pada zaman dulu yang hari ini ada kena satu penyakit yang bisa sembuh, tinggal mati. Kalau sudah kusta, tinggal waktu. Jadi ini keadaan orang kusta. Dan pada zaman itu, orang-orang paling takut mendekati orang yang kena kusta. Takut. Nggak berani mendekati. Tapi waktu orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus. Berlutut minta, Tuhan Yesus, jikalau engkau mau, engkau tahirkan saya, engkau mau. Tapi yang herannya saudara, hati Tuhan beda dengan hati pada zaman Yesus. Kalau zaman Yesus orang-orang Yahudi menolak sama sekali kepada orang yang kena kusta. Tidak ada belas kasihan. No mercy. 没有怜悯的心. Tidak ada kasihan, belas kasihan. Jangan bilang kasihan. Dan orang-orang yang kena kusta, mereka langsung kalau dia berani dekat, mereka lempar batu. Pergi, jangan dekat. Ini pada zaman Yesus bagaimana orang kena penyakit kusta. Tapi waktu itu orang kusta ini kita berkata datang ke depan Tuhan Yesus. Yesus tidak menolak. Tidak menolak. Dan jika engkau mau, Yesus akhirnya berkata, Yesus mengulurkan tangan menjamah orang kusta itu. Tidak berani seorang Yahudi zaman Yesus berani menjamah orang kusta, nggak berani. Bisa menular. Yesus akhirnya jatuh belas kasihan. Berarti hati Tuhan pencipta semesta alam punya hati penuh belas kasihan.
Dan firman Tuhan berkata kepada kita, hendaklah kita mempunyai hati seperti Tuhan Yesus. Hati yang kedua adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Kalau kita lihat banyak orang-orang di dalam kemiskinan, kelaparan, kehausan, kesulitan, semua kita jatuh belas kasihan. Menolong. Maka Yesus menolong. Orang yang kusta itu, Yesus menolong dia. Menjamah, memberikan kesembuhan. Hari ini kita harus punya hati yang belas kasihan. Mempunyai mercy heart. Lament, sing. Alkitab berkata, waktu kusta datang, Tuhan Yesus tergerak hatinya. Dengan penuh belas kasihan, tergerak. Jadi kita ada hati yang belas kasihan. Jangan hati batu keras gitu. Dia orang nangis, orang yang penderitaan itu sama saya tidak jatuh belas kasihan. Pernah saya lihat orang-orang yang sudah di dalam kesulitan minta pertolongan, ya, kemiskinan dan ditolak. Lagi ditolak kan? Beda. Kalau Yesus tidak demikian, menerima, menjamah. Ini kita harus ingat, kita harus punya hati Tuhan Yesus yang kedua, penuh dengan belas kasihan. Yang ketiga, hati Yesus, hati yang bagaimana? Yang ketiga, di Lukas pasal 23 ayat 34 demikian bunyinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini satu-satunya hati Tuhan Yesus yang ketiga, penuh pengampunan. Luar biasa, saudara. Kalau kita lihat waktu Yesus sebelum disalib, bagaimana orang-orang yang berdosa terhadap Tuhan Yesus. Mereka caci maki, fitnah, meludahi muka Yesus, menampal muka Yesus, memukul Yesus. Begitu waktu Yesus sebelum disalib, diejek, diolok, dan juga dicambuk dengan punyai yang tajam, alat yang tajam. Sekali cambuk bisa terluka, bisa keluar darah. Dan dicambuk 40 kurang 1. Ini adalah waktu Yesus. Dan bukan demikian sudah, begitu mereka menyiksa Tuhan Yesus. Dan sengaja lagi membuat duri-duri jadi mahkota. Bukan kasih mahkota loh, kasih duri. Tusuk ke atas kepalanya. Dan juga bukan demikian, paku yang kasar. Dua tangannya tembus dengan paku yang kasar. Dua kakinya ditembus dengan paku yang kasar. Begitu menderita, disiksa, diejek, diolok. Tapi apa katakan Tuhan Yesus pertama kali keluar dari mulut di atas kayu salib kepada Bapa? Ya, Bapa, ampunilah mereka. Apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu. Ini luar biasa, saudara. Kalau kita ngomong dengan jujur, mereka tahu apa tidak? Menyiksa Yesus, tahu apa tidak? Tahu. Mereka berikan paku, mereka berikan mahkota yang berduri, mereka menyambut Yesus, mereka meludah Yesus, memukul, menampar Yesus. Mereka tahu apa tidak? Kita ngomong, tahu kan? Mereka lakukan. Tapi Yesus berkata, mereka tidak tahu. Memang tidak tahu. Karena mereka buta mata rohani mereka. Tapi bagi orang itu dia tahu. Dia menampal. Tapi Yesus berkata tidak tahu. Karena Yesus tahu mereka sudah dibuat oleh mata rohani dari iblis. Mereka buta. Yesus penuh pengampunan. Dan di mana firman Tuhan di Korintus pasal 13 demikian bunyinya untuk kita juga, saudara. Jadi di mana pasal 13 Korintus pasal ayat 5.
Dan kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ini adalah kasih Tuhan, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu adalah hati Tuhan. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hati Tuhan. Dan kita hari ini harus dengan seperti hati Tuhan demikian. Yang ketiga, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hari ini dengan jujur, mungkin kita masih ada menyimpan kesalahan salah seorang di dalam hati kita. Tapi Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka. Apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu. Ini adalah Tuhan pencipta semesta alam. Bisa mengampuni siapapun saja. Dan sampai Yesus mengajar murid-muridnya, kasihlah musuhmu. Bisa kasihlah musuhmu. Doakan orang yang menyiksa engkau. Ini kata Tuhan Yesus. Dia penuh apa? Penuh pengampunan. Hari ini kita manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa melakukan banyak kesalahan dosa. Kita punya mulut tidak sempurna. Tidak sempurna. Bisa menyakiti orang lain. Tapi ingat baik-baik. Jika orang menyakiti hati kita, saudara, kita ada hati yang mengampuni. Biar kita seperti Tuhan Yesus di kayu salib. Siapa yang menyakiti hati kita, yang melakukan kesalahan kepada kita hati kita bilang, ya Tuhan, ampunilah dia. Apa yang dilakukan, dia tidak tahu. Ini kita punya ucapan, seperti ucapan Tuhan Yesus. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Maka ada yang berkata, kalau jarum patah jangan simpan di laci, kan? Ini kata peribahasa Indonesia dong. Masa jarum sudah patah, nggak pakai, nggak usah simpan di laci. Ya. Dan kesalahan orang lain jangan simpan di hati. Jadi ini pepatah sudah berkata seperti firman Tuhan. Biar hari ini, biarpun siapa saja yang sudah menyakiti hati kita, melalui mulutnya atau perbuatannya, ya Bapa, ampunilah. Ya Tuhan, ampunilah mereka, apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu. Jadi tidak menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita. Ini yang ketiga, hati Tuhan Yesus. Yang keempat, bagaimana hati Tuhan Yesus yang keempat? Di Filipi pasal 2 ayat 8 demikian bunyinya. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati di atas kayu salib. Ini adalah Tuhan Yesus. Mempunyai hati yang taat kepada Bapa di surga. Sampai rela mati sampai di atas kayu salib. Hati yang taat. Pencipta semesta alam punya satu hati yang taat kepada Bapa di surga. Bahkan taat sampai mati, sampai di atas kayu salib, rela. Hati yang taat. Dan bagaimana hati kita hari ini? Hanya lawan saja. Taat enggak? Terhadap Tuhan banyak yang melawan Tuhan. Menghujat Tuhan. Enggak ada hati yang taat kepada Tuhan pencipta. Tuhan Yesus sendiri pun taat kepada Bapa di surga. Siapa lagi kita, orang yang berdosa. Berikan kita, biar kita punya hati yang seperti Tuhan, hati yang taat. Bukan melawan Tuhan. Banyak orang berani melawan Tuhan. Pencipta semesta alam. Nggak kena siapa diri sendiri. Kecil sebagai debu, tapi berani melawan Tuhan. Berani menghujat nama Tuhan. Berani memfitnah nama Tuhan. Ini kita orang yang begitu. Kita sering dengar banyak orang berani menghujat nama Tuhan.
Berarti orang ini tidak tahu siapa dirinya sendiri. Dan kita hati-hati, jangan marah-marah pada Tuhan. Ada sedikit masalah, Tuhan yang dimarah. Ya. Kita ingat, kita hati yang taat. Seperti Yesus, taat sampai mati di atas kayu salib. Dan kita juga taat pada Tuhan pencipta semesta alam sampai akhir hidup kita. Ada hati yang taat sampai hidup kita. Ini yang keempat. Yang kelima adalah firman Tuhan bersabda kepada kita tentang hati Tuhan Yesus yang kelima. Demikian bunyinya. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu. 那照你们的是圣洁的，你们一切所行的事也要圣洁。Ini firman Tuhan kata, yang memanggil kita ke dalam dunia ini adalah kudus adanya, yaitu Tuhan Yesus. Dan 你们要圣洁，一切所行的事上要圣洁。Segala perbuatan kita, semua di dalam dunia ini, hendaklah kudus. Kalau terjemahan bahasa Mandarin. Maupun mulut kita. Maupun tangan kita. Maupun pikiran kita. Maupun hati kita. Apa yang kita lakukan harus kudus seperti yang memanggil kita itu yang kudus. Tuhan Yesus. Ini Tuhan sendiri kudus adanya hatinya. Dan kita juga hari ini mempunyai hati Tuhan, hati yang kudus. Segala perbuatan kita, iche si, harus kudus seperti yang memanggil kita. Kita tiap hari minta darah Kristus. Sucikan mulut kita. Sucikan tangan kita. Sucikan pikiran kita. Sucikan hati kita. Mengapa saudara? Karena Tuhan itu kudus adanya. Dan Dia punya hati itu kudus. Kalau kita punya hati seperti Tuhan Yesus, kita punya hati juga kudus adanya. Bagaimana hati kita setiap hari kudus? Kita perlu darah Kristus setiap hari. Tuhan, sucikanlah mulutku. Sucikanlah tanganku. Sucikanlah pikiranku. Sucikanlah hatiku dengan darah-Mu. Maka ada nyanyian, ada kuasa dalam darahnya. Dalam Allah ya, itu ada kuasa. Itu ada kuasa. Jadi kan tiap hari kita sangat-sangat perlu darah Yesus. Di kitab Yesaya pasal 1 berkata, Dia menyucikan hati kita dengan darahnya sehingga hati kita putih seperti salju. Begitu putih. Dan kita ingat kalau kita lihat gunung-gunung ada salju. Putih, begitu putih. Dan ingat hati kita juga kan ya. Kita punya hati seperti gunung salju. Yang putih adanya. Waktu misioneri menterjemahkan tentang Yesaya pasal 1. Kepada orang-orang yang tinggal pedalaman orang Afrika. Di sana berkata Tuhan menyucikan dosa kita seperti salju. Putih seperti salju. Orang Afrika nggak ngerti salju. Orang tinggal di hutan, apa itu salju nggak ngerti. Akhirnya misioneri ini pikir-pikir bagaimana terjemahan supaya mereka mengerti tentang putih seperti salju. Maka dia terjemahkan Tuhan membersihkan hati kita putih seperti daging kelapa. Oh iya, daging kelapa putih.
Nah, mereka ngerti, benar tidak? Ya, mereka pada ngerti. Nah, ini adalah Tuhan membersihkan kita itu seperti putih, seperti daging kelapa putih. Jadi hari ini bukannya salju putih, kelapa pun, daging kelapa yang putih. Dibersihkan putih demikian salju. Ini adalah Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, ini adalah tentang yang kelima. Yang terakhir, hati Tuhan yang terakhir. Di mana firman Tuhan bersabda kepada kita. Di 2 Korintus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikian bunyinya. Karena ia menghadapi supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua berbalik dan bertobat. Kalau bahasa Mandarin berkata demikian. Puyen i dan cenlun nai yen dan hui kai. Ini adalah yang terakhir hati Tuhan. Hati Tuhan penuh dengan cinta kasih kepada setiap orang yang berdosa. Dia tidak ingin satupun orang yang berdosa binasa. Dia ingin semua orang yang berdosa berbalik dan bertobat dan diselamatkan. Ini hati Tuhan. Sampai hari ini. Dia tidak ingin satupun yang binasa. Maka Yesus berikan perumpamaan, ada seorang mempunyai 100 domba, hilang satu di padang gurun, khusus pergi mencari sampai ketemu. Sesudah ketemu bersuka cita dan memikul tahu di atas bahunya. Ini adalah hati Tuhan. Mengasihi setiap orang yang berdosa. Ada satu hati kasih. Maka di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar itu kasih Tuhan itu kepada semua orang berdosa. Ini kasih Tuhan. Terhadap orang yang berdosa, dia mengasihi. Mengasihi semua orang berdosa. Biarpun dosa apapun yang dilakukan, tetap Tuhan mengasihi. Dan Tuhan tidak ingin satu pun yang masuk neraka menderita selama-lamanya. Tidak ingin. Ingat baik-baik, saudara saya orang berdosa. Tuhan tidak ingin satu pun masuk neraka menderita selama-lamanya karena dosa. Termasuk saudara saya. Dan hari ini juga banyak famili kita. Teman kita, tetangga kita, rekan kerja kita, sesama kita. Mereka seperti kita juga orang berdosa. Tuhan tidak ingin mereka masuk neraka binasa mati kekal. Tidak. Mengasihi. Dan ingin supaya mereka berbalik dan berbalik pada Tuhan. Bertobat kepada Tuhan. Ini cinta kasih Tuhan. Dan hari ini bagaimana kita hari ini? Hati kita mempunyai hati yang penuh dengan kasih Tuhan. Dan kasih kepada setiap orang berdosa. Kita tidak benci siapapun orang yang berdosa. Kita mengasihi. Ada 8 bilion orang yang berdosa sekarang ini dalam dunia ini. Kita mengasihi setiap orang yang berdosa. Dan kita juga mau seperti hati Tuhan, harap mereka berbalik, bertobat, kembali pada Tuhan, dan jangan binasa, supaya mereka dapat hidup yang kekal. Itu adalah hati yang penuh kasih kepada jiwa-jiwa orang yang berdosa. Roh-roh yang kekal dari orang yang berdosa. Mengapa saudara? Karena Yesus pernah berkata pada murid-muridnya, kalau kita menguntung seluruh dunia, kehilangan nyawa kita, dengan apa kita menggantinya? Apa gunanya kalau kita untung seluruh dunia, hilanglah nyawa kita. Roh kita yang kekal. Berarti roh
manusia yang kekal itu sangat-sangat berharga, lebih daripada seluruh kejayaan, kekuasaan, kekayaan dunia. Dunia semua kekuasaan, kekayaan semua itu fana. Artinya sementara. Tapi roh kita yang kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Oleh sebab itu kita mengasihi orang itu bukan tubuhnya. Rohnya yang kekal. Jangan sampai rohnya yang kekal masuk neraka api. Kita mau selamatkan mereka supaya lepas dari neraka api yang kekal. Sehingga mereka bisa mendapat hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seekor domba yang hilang pun dicari kembali. Tidak terlepas satupun. Maka saudara saya seperti seekor domba yang hilang di padang gurun. Tuhan cari kita. Itu hati Tuhan. Hari ini juga kita sama. Mempunyai hati seperti Yesus. Mengasihi setiap jiwa. Maka di dalam hati kita tidak ada kebencian. Hari ini dunia penuh dengan kebencian karena dosa. Saling berhantam, saling membalas, saling membunuh karena dosa. Sampai hari ini peperangan tidak henti-henti. Kenapa? Dosa. Jadi ada dendam, benci. Kalau ada kasih tidak mungkin. Saling membunuh, saling mendendam. Saling menyiapkan nyawa orang tidak mungkin. Justru kita hari ini mempunyai hati Tuhan. Jadi ada 6 hati Tuhan. Hati Tuhan yang pertama apa saudara? Hati yang penuh dengan rendah hati. Hati yang kedua, hati Tuhan adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan hati yang ketiga, hati Tuhan adalah penuh dengan pengampunan. Dan yang keempat, hati Tuhan yang penuh dengan taat kepada Bapa. Yang kelima, hati Tuhan adalah hati yang kudus. Yang keenam adalah hati Tuhan yang penuh dengan kasih, mengasihi jiwa-jiwa manusia yang berdosa. Ini 6. Maka firman Tuhan kata, hendaklah kita mempunyai hati seperti Yesus demikian. Seperti Yesus yang penuh dengan rendah hati, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan taat, penuh dengan kudus, dan penuh dengan kasih. Biar Tuhan berkati firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan yang begitu baik kepada kami ya Tuhan. Lera datang ke dalam dunia ini. Menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Tidak ingin satupun yang binasa. Ingin semua kita sebagai ciptaan menurut peta teladan Tuhan boleh kembali ke surga. Boleh bertinggal sama Tuhan di surga. Oleh sebab Engkau khusus datang ke dalam dunia ini. Mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan kami hidup di dalam dunia yang penuh dosa ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Kami supaya kami mempunyai hati seperti hati Tuhan demikian. Hati Tuhan yang penuh dengan rendah hati. Kami penuh dengan rendah hati seperti Tuhan Yesus. Penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan pengampunan. Penuh dengan taat. Penuh dengan kudus dan penuh dengan kasih. Oleh satu tolong kami ya Tuhan. Ya setiap hari kami hidup seperti Tuhan kami demikian adanya. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba menaikkan doa ini. Amin.